Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fikri Rohmansyah yang masih belajar, belajar untuk berkarya, belajar untuk bermanfaat, dan belajar untuk berbagi, karena berbagi itu indah. Teman-teman, kali ini saya mau berbagi tentang asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Apa tujuannya? Simak terus videonya. Baik teman-teman, kali ini kita membahas tentang asesmen nasional. Asesmen nasional ini adalah program dari Kemendikbud, dari slogan Kemendikbud, yaitu Merdeka Belajar. Salah satunya adalah asesmen nasional. Ada 4 program Merdeka Belajar itu dari Kemendikbud. Yang pertama adalah ujian nasional diganti dengan asesmen nasional. Yang kedua adalah ujian sekolah berstandar nasional yang diserahkan kepada sekolah. Terus penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan yang keempat adalah PPDB atau penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi. Kali ini kita akan membahas tentang asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Jadi semua sekolah negeri maupun swasta nanti semuanya wajib melaksanakan asesmen nasional. Apa sih tujuan asesmen nasional itu? Tujuan asesmen nasional adalah 1. Mendorong guru mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar sekaligus karakter murid secara utuh. Yang kedua adalah menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang selanjutnya adalah memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Itulah tujuan asesmen nasional. Ada 3 instrumen asesmen nasional. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum, yaitu adalah mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Yang kedua adalah survei karakter, yaitu mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai, value sebagai hasil belajar kognitif yang nantinya menghasilkan peserta didik atau pelajar profil Pancasila yang diharapkan. Yang selanjutnya adalah survei lingkungan belajar, mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Itulah 3 instrumen asesmen nasional. Yang perlu diketahui oleh semua orang, guru, warga sekolah, peserta didik, orang tua atau wali, bahwa asesmen nasional ini yang pertama tidak menentukan kelulusan, tidak menentukan kelulusan. Jadi jangan khawatir untuk Bapak Ibu wali murid untuk memberikan penanganan khusus kepada anak-anaknya. Cukup diberikan motivasi untuk lebih menambah wawasannya dengan banyak-banyak literasinya, dengan banyak membaca, dengan belajar membaca dan menghitung, itu kemampuan dasarnya, itu yang ditekankan. Terus yang kedua adalah asesmen nasional ini tidak diberikan di akhir jenjang, jadi di kelas 5, terus kelas 8 dan kelas 11 untuk jenjang SMA, SMK dan sederajat. Yang selanjutnya hasilnya tidak memuat secara individu. Yang keempat adalah hasilnya diharapkan bisa menjadi dasar perbaikan pembelajaran, untuk perbaikan pembelajaran sekolah tersebut. Terus selanjutnya adalah hasil asesmen nasional 2021 akan digunakan sebagai data baseline, tidak untuk menilai kinerja satuan pendidikan ataupun wilayah. Nah, inilah yang perlu diketahui, bahwasanya asesmen nasional tidak menentukan hal-hal berikut, seperti itu.
Selanjutnya yaitu asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum ini adalah mengukur sejauh mana tingkat literasi dan numerasi dari peserta didik, ya, untuk meningkatkan kompetensi peserta didik juga. Ya, latar belakangnya apa AKM ini? Nah, ujian yang dulunya ujian nasional sekarang digantikan dengan AKM. Karena apa? Materi UN itu terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. UN menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Arahan kebijakan baru tahun 2020 UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Tahun 2021 UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, yang diantaranya adalah literasi, numerasi, dan karakter. Literasi itu apa? Literasi adalah kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa. Numerasi adalah kemampuan bernalar menggunakan matematika. Karakter adalah misalnya pembelajar gotong royong, kebinekaan, dan perundungan. Nah, ini dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4 atau 5 ya, 5, 8, kelas 11, sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Jadi bukan untuk basis seleksi untuk melanjutkan atau kenaikan kelas, ya, bukan. Ya, jadi jangan khawatir untuk Bapak Ibu, orang tua dan wali, ya. Asesmen nasional ini atau AKM ini bukan untuk menentukan nilai, ya, untuk siswa naik ke kelas selanjutnya. Yang selanjutnya adalah mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan tim TIMSS, ya, seperti itu. Lanjut, apa sih perbedaan UN dan AKM? Perbedaannya dari segi penilaian, UN itu dari SMP sampai SMK, AKM SD dari SD sampai SMK. Level siswa tingkat akhir, kalau AKM ya tidak, kelas 5, kelas 8, kelas 9 atau kelas 11 ya, kelas 11. Ya, kalau SMA, SMK kelas 11, 12 opsional, ya, kelas 9 opsional. Subjek siswa, sensus seluruh siswa. Jadi kalau UN itu semuanya wajib mengikuti, ya, di jenjang akhir. Kalau AKM itu dengan cara mengambil sampling dari peserta didik dari kelas tersebut. Jadi nggak semuanya, ya, nggak semuanya siswa melaksanakan AKM. Tingkat jenis tes, high stake, low stake kalau AKM. Model soal, pilihan ganda, dan isian singkat. Kalau AKM lebih bervariasi, ya, pilihan ganda, PGK menjodohkan drag and drop, egg-leg, isian singkat, esai, soal interaktif. Periode tes per siswa 4 hari kalau UN, AKM hanya 2 hari. Mode pelaksanaan semi online, full online, supervise, utama, semi online, dan offline sekolah tertentu yang mungkin sarana prasarannya kurang mendukung. Metode penilaian adalah CBT kalau UN, sedangkan AKM adalah CAT, ya, computerized adaptive testing dengan multistage adaptive testing, ya. Terus selanjutnya adalah spesifikasi minimal infra sekolah adalah server sekolah, komputer klien, dan BW jelas. Server sekolah tidak perlu komputer klien memori 2 GB, resolusi 1360 kali 768 dan Windows 7 ke atas. BW 220 Mbps untuk 50 peserta. Itu ya perbedaan UN dan AKM. Asesmen kompetensi minimum mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. AKM akan mengukur keterampilan dasar yaitu literasi dan numerasi, kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu
learning progression. Ya. Tuh, AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5 di SD, kelas 8 di SMP sederajat, dan kelas 11 di SMA sederajat. Tidak melaporkan hasil individu ke siswa, namun laporan agregat yang berfokus pada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi antar kelompok. Jadi bukan untuk siswa ya, jadi siswa juga nggak perlu khawatir ya. Ini adalah untuk mengukur peserta didik sudah sejauh mana ya dalam berliterasi dan numerisasi. Oke, komponen asesmen nasional itu ada, kalau AKM nasional ya, literasi numerisasi ya, siswa ini yang mengisi. Kalau survei karakter juga siswa yang mengisi. Aspek terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila ya. 6 profil pelajar Pancasila itu apa? Di dalam survei karakter ada aspek terpilih, yaitu 6 profil pelajar Pancasila yang mengisi siswa. Apa saja itu? Yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah gotong royong. Yang keempat adalah mandiri. Yang kelima adalah bernalar kritis. Yang keenam adalah kreatif ya. Itu adalah survei karakter. Survei lingkungan belajar ya, diisi oleh siswa, guru, dan kepala sekolah. Aspek terpilih dari model sekolah efektif. Instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan. Instrumen AKM literasi dan numerasi dan survei karakter itu murid atau peserta didik. Informasi hasil belajar kognitif, hasil belajar sosial dan emosional yang dihasilkan. Terus survei lingkungan belajar yang isi peserta didik, guru, dan kepala sekolah. Nah, hasilnya adalah karakteristik input dan proses pembelajaran. Jenis AKM numerasi dan literasi ya, AKM nasional kelas 5, 8, dan kelas 11 adalah mengukur kinerja mutu sekolah, administrasi standar. AKM kelas awal SD sampai akhir SMK mengukur hasil belajar siswa, formatif, alat untuk text and the right level, administrasi tidak terstandar. AKM sertifikasi kelas 12 mengukur hasil belajar siswa, administrasi terstandar. Asesmen kompetensi minimum ada 2, yaitu literasi membaca. Literasi membaca itu adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sedangkan numerisasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Jadi hemat saya ya, saya sederhanakan, untuk AKM ini para siswa ya itu lebih banyak membaca ya, lebih banyak membaca untuk menambah wawasan pengetahuan. Tidak hanya membaca saja tapi juga memahami ya apa itu isinya, terus mengevaluasi dan merefleksikan. Sedangkan numerisasi adalah hemat saya adalah kemampuan berhitung ya. Nah, ini dikembangkan lagi ya, karena dalam soal-soal AKM ya itu ciri khasnya soalnya itu membutuhkan cukup pemikiran, menguras pemikiran dan nalar yang tinggi. Dan untuk literasi itu panjang-panjang, minimal 700 kata ya untuk literasi membaca itu. Oke, lanjut. Tema pembangunan berkelanjutan tujuannya adalah ada 17 ya. Tema ini dari dunia, temanya itu tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan ya, terus kesehatan dan kesejahteraan meningkat. Dan keempat ini ya,
untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Asesmen nasional itu fokusnya juga dalam pembangunan berkelanjutan ya, yang digaungkan oleh PBB ya, ada 17 itu. Oke, lanjut. Bentuk soal AKM itu ada objektifnya pilihan ganda, hanya satu jawaban benar, pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari satu. Terus ada yang menjodohkan, isian singkat ya, angka, nama benda yang sudah fix, non objektif atau essay. Komponen AKM, numerisasi kontennya adalah bilangan, pengukuran, data dan uncertainty, aljabar ya. Terus proses kognitifnya adalah pemahaman, aplikasi dan penalaran. Konteksnya adalah personal, sosial kultural, saintifik. Sedangkan literasi membaca kontennya adalah teks informasi dan teks sastra. Proses kognitifnya adalah menemukan informasi ya, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Konteks, personal, sosial, budaya dan saintifik. Ya, itu ya komponen dari AKM. Jadi para orang tua dan para peserta didik harap dipahami ya, dalam asesmen nasional ini bukan semua siswa yang dijadikan atau mengikuti asesmen nasional ini. Hanya di kelas tertentu, kalau di SMK, SMA ya itu hanya di kelas 11. Dan itu tidak semua siswa bisa mengikuti. Ada sampling atau sampel dari pusat yang sudah menentukan, bukan dari sekolah tapi dari pusat. Ya, seperti itu. Jadwal persiapan dan pelaksanaan AN per jenjang. Ini SMK, ini simulasi untuk pelaksanaan ANPK ya. Warna apa ini? Warna pink ya, warna pink. Agustus, terus gladi bersihnya September, pelaksanaan ANPK itu September akhir ya. Itu ya, ini bisa dipahami. Untuk paket A pelaksanaannya di bulan November. Terus untuk SD juga November, paket B di bulan Oktober, SMP Oktober ya. Terus ini SMA ya, SMA September akhir. Terus SMK dan paket C ini di September juga ya, seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar ya, terkait dengan asesmen nasional ini. Ini saya buat dalam rangka nanti untuk sosialisasi asesmen nasional untuk para orang tua dan para peserta didik. Semoga bermanfaat ya, terima kasih. Semoga berhasil. Terus belajar anak-anakku, melatih soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru atau belajar mandiri di website pusmenjar.kemendikbud.go.id juga bisa. Contoh-contoh soalnya banyak, di Google juga banyak ya, silahkan dipelajari secara mandiri maupun secara bimbingan orang tua maupun dengan guru. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.